Oke teman-teman, saya akan lanjutkan video part 3 dari format penyusunan skripsi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah format penyusunan tugas akhir skripsi, jenis penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder maupun data primer atau kuesioner, dan analisis statistik non-parametrik atau data yang tidak berdistribusi normal. Untuk bab 1, 2, 3, dan 5, penjelasan penyusunannya masih sama seperti video-video sebelumnya ya teman-teman, karena tidak ada perubahan. Sehingga perubahan teman-teman dapat lihat di bagian bab 4, yaitu di bagian analisis dan pembahasan. Oke, masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu terkait dengan latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian menguraikan alasan mengapa suatu topik permasalahan ini menarik untuk diteliti. Lalu yang kedua yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah adalah pernyataan masalah atau problem statement yang tepat, akurat, padat, singkat, dan juga jelas tentang suatu konsep atau hubungan antar konsep yang diminati dari suatu problematik tertentu yang akan diungkapkan dalam latar belakang masalah dan selalu diuraikan dengan objek penelitian. Selanjutnya bagian ketiga pada pendahuluan ini adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian membahas tentang pengungkapan gagasan yang ingin dicapai dalam suatu penelitian. Selanjutnya yang terakhir dari bab 1 pendahuluan yang akan dibahas ini yaitu terkait dengan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berlaku untuk siapa saja yang berkaitan dengan penelitian yang kita lakukan dan bukan hanya ditunjukkan kepada orang yang menulis skripsi saja ya teman-teman. Nah, dalam merumuskan manfaat penelitian, penulis ini harus memperhatikan apakah hasil penelitiannya ini akan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau aspek teoritis maupun juga aspek masyarakat atau aspek praktis. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Jadi, di dalam bab 2 ini akan membahas beberapa hal. Yang pertama yaitu terkait dengan teori-teori yang digunakan ya. Di sini teori-teori ini akan berhubungan dengan pengungkapan hubungan teori dengan masalah yang diteliti dan kemudian harus dinyatakan secara jelas dan relevan dengan topik penelitian. Jadi biasanya teman-teman kalau misalnya di bab 2 itu yang pertama akan dibahas terkait dengan variabel-variabel yang kita gunakan dalam penelitian ya teman-teman. Jadi teori-teori yang mendasari variabel tersebut kita tulis di bagian bab 2 gitu teman-teman. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu akan berisi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dan permasalahan yang kita teliti saat ini. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai pengembangan hipotesis. Jadi, secara garis besar, di dalam pengembangan hipotesis itu akan memuat dua hal. Yang pertama adalah uraian singkat, di mana sebelum membuat pernyataan hipotesis, kita perlu uraikan lebih dulu mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan kita teliti saat ini. Sehingga berdasarkan dari uraian singkat tersebut, maka selanjutnya dibangun hipotesis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu, di bagian terakhir dari bab 2 ini, kita akan membuat rangka konseptual atau rangka penelitian. Rangka konseptual ini merupakan bagan yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel yang kita teliti termasuk dengan hipotesis dari hubungan tersebut. Contohnya nih teman-teman, soalnya teman-teman mempunyai dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Jadi itu nanti akan, rangka konseptual ini akan menggambarkan, hubungan antara si variabel independen ke variabel dependennya, gitu. Ataupun kalau misalnya teman-teman mempunyai variabel moderasi, itu akan, di situ nanti digambarkan bagannya teman-teman, hubungan antara variabel-variabel tersebut. Oke, selanjutnya bab 3 metode penelitian. Di bagian metode penelitian ini, kita diminta menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah jenis dan sumber data. Pada bagian ini, kita diminta menjelaskan jenis data yang kita gunakan dalam penelitian. Apakah dalam penelitian yang kita sedang lakukan, kita menggunakan penelitian kuantitatif atau kita menggunakan penelitian kualitatif? Selain itu, kita juga diminta untuk menjelaskan dari mana sumber data tersebut kita peroleh. Lalu, yang kedua, kita diminta menjelaskan terkait dengan populasi dan sampel. Tujuan dari populasi dan sampel dijelaskan
adalah agar besarnya sampel dan cara pengambilannya dapat ditentukan secara tepat, sehingga dengan sampel yang akurat diharapkan bisa representatif atau merepresentasikan keadaan populasi secara tepat juga. Selanjutnya, kita diminta menjelaskan terkait dengan model penelitian yang sedang kita lakukan. Jadi, model penelitian ini memberikan gambaran secara teoritis dari sebuah objek penelitian yang sedang kita lakukan saat ini. Selanjutnya, operasionalisasi variabel. Jadi, dalam suatu penelitian, variabel perlu untuk diidentifikasikan, diklasifikasikan, dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data, serta dalam pengujian hipotesis. Contohnya gini teman-teman, misalnya kita menggunakan variabel X ya. Variabel X1 kita misalnya menggunakan ukuran perusahaan. Ketika ukuran perusahaan diproksikan dengan lentu total aset, maka kita akan mencantumkannya dalam operasionalisasi variabel. Demikian juga dengan variabel-variabel lainnya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya metode analisa data. Jadi, data-data yang sudah kita kumpulkan, kita akan olah dengan menggunakan apa? Itu kita sudah harus tahu di bab 3 kita mau mengolahnya dengan cara apa. Jadi di bab 3 kita sudah harus sebutkan apa alat analisis statistik yang akan kita gunakan, apakah kita akan menggunakan uh, statistik deskriptif parametrik atau non-parametrik. Jadi di bagian bab 3 ini kita sudah mulai menyusun rangka cara kita mengolah data dan di bab 4 nantinya kita menerima hasil atau mengambil kesimpulan atau kemudian mengolah datanya berdasarkan metode analisa data yang sudah kita buat di bab 3. Selanjutnya bab 4 analisis dan pembahasan. Untuk bab 4 ini, khususnya 4.1, jika kita menggunakan data sekunder, maka kita menggunakan deskripsi sampel penelitian. Deskripsi sampel penelitian ini kita peroleh dari hasil pengujian alat analisis statistik yang kita gunakan. Sedangkan jika kita menggunakan data primer, maka kita akan mendeskripsikan demografi dari responden. Nah, demografi responden ini akan menggambarkan terkait dengan misalnya gender, kemudian usia, dan faktor-faktor lainnya yang kita gunakan dalam penelitian. Selanjutnya, jika kita menggunakan data primer atau kuesioner, maka ada beberapa pengujian yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen cukup digunakan dalam pengumpulan data. Uji reliabilitas ini biasanya menggunakan Cronbach alpha yang digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur atau kuesioner dapat diandalkan. Jadi, biasanya jika kita membuat penelitian dengan menggunakan data primer atau kuesioner, kita akan mencantumkan beberapa pertanyaan atau instrumen-instrumen alat ukur yang kemudian dengan menggunakan uji reliabilitas ini, kita menjadi tahu sejauh mana alat ukur atau pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita andalkan untuk bisa menemukan hasil daripada apa yang ingin kita teliti. Selanjutnya, untuk uji selanjutnya adalah uji validitas. Uji validitas adalah teknik pengukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan atau kesesuaian instrumen atau alat ukur dengan model penelitian. Jadi, apakah kemudian pertanyaan-pertanyaan yang kita buat dalam kuesioner tersebut memiliki kesesuaian dengan model yang sedang kita teliti? Selanjutnya ada uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini adalah salah satu uji yang digunakan sebagai syarat dalam uji statistik, di mana ada beberapa uji yang dilakukan. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas ini adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah data yang kita gunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal. Jadi pengujian ini cukup penting ya teman-teman.
di mana jika uji normalitas ini ternyata ditemukan bahwa data tidak berdistribusi secara normal, maka kita tidak dapat lanjut ke distribusi selanjutnya. Kita tidak dapat lanjut ke pengujian selanjutnya, sehingga untuk melakukan pengujian selanjutnya, kita harus menormalkan lebih dulu data yang kita miliki. Atau kita bisa mengganti data yang kita miliki. Selanjutnya ada juga uji heterokodastisitas. Uji heterokodastisitas adalah uji untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dalam model regresi antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya. Selanjutnya, ada juga uji multikolenialitas. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antara variabel dependen dan independen. Selanjutnya ada juga uji autokorelasi yang digunakan untuk melihat apakah dalam model yang sedang kita teliti ini ada korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya. Setelah kita melakukan uji asumsi klasik, kita juga dapat melakukan hasil pengujian hipotesis, di mana hasil pengujian hipotesis ini kita lakukan dua uji. Yang pertama adalah uji T, yaitu uji masing-masing variabel. Kemudian ada juga uji F, yaitu uji untuk melihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, berapa besar pengaruhnya. Setelah kita menemukan hasil pengujian hipotesis, kita melakukan pengambilan kesimpulan dari hasil yang ditunjukkan alat analisis yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, bab 4, analisis dan pembahasan data sekunder menggunakan non-parametric test. Jadi, di 4.1, sebagaimana sudah saya sebutkan di slide sebelumnya ya teman-teman, bahwa kita akan menggunakan deskripsi sampel penelitian, di mana deskripsi sampel penelitian ini kita peroleh dari hasil uji alat analisis statistik, baik itu kita menggunakan SPSS, eViews, maupun Stata. Lalu selanjutnya kita melakukan uji normalitas. Sebelum kita melakukan uji normalitas, kita tentukan dulu teman-teman, apakah varian yang kita ingin teliti itu merupakan satu varian atau dua varian, atau banyak varian gitu teman-teman. Jika seandainya kita menggunakan satu varian atau univariat, maka kita bisa menguji atau melakukan uji normalitas dengan menggunakan Mann-Whitney test, kemudian Wilcoxon test, dan juga Kruskal-Wallis test. Nah, jika kita menggunakan bivariate test atau lebih dari satu, maka kita dapat menggunakan Spearman correlation untuk menguji normalitas. Setelah datanya normal, maka kita lanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah uji T dan uji F. Uji T untuk mengetahui masing-masing variabel ya teman-teman, pengaruh masing-masing variabel. Sedangkan untuk uji F ini untuk melihat bagaimana pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya dari pengujian hipotesis yang sudah kita lakukan, kita tarik kesimpulan dengan membuat pembahasan ya teman-teman. Selanjutnya bagian terakhir yaitu bab 5 penutup. Jadi teman-teman, di bab 5 ini sebenarnya ada 3 hal penting yang harus dibahas. Ya, tapi beberapa dosen mungkin mintanya ada 4 hal ya teman-teman. Yang pertama itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan ini memuat rangkuman analisis dan pembahasan hasil penelitian yang mengacu pada pencapaian tujuan penelitian di bab 1. Jadi intinya adalah di kesimpulan ini memuat rangkuman analisis dari hasil penelitian yang kita lakukan di bab 4 itu pada tujuan penelitian yang kita harapkan di bab 1 gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga harus mengungkapkan keterbatasan, yaitu kelemahan-kelemahan atau kendala-kendala yang kita alami selama penyusunan skripsi ini. Selanjutnya ada juga implikasi. Jadi nantinya skripsi kita ini akan bermanfaat untuk apa teman-teman? Akan memberikan dampak apa? Nah, itu juga kita sampaikan. Nah, ada juga dosen yang minta, oh kamu harus sampaikan saran nih. Apa saran untuk baik itu praktisi, baik itu juga peneliti yang selanjutnya gitu teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang merasa video ini memberikan manfaat, jangan lupa teman-teman bantu share link video ini dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen apa aja video yang akan saya buat selanjutnya untuk metode penelitian yang teman-teman pengen tahu. Thank you teman-teman, bye-bye.